tugas dari Bendum Jackmania sendiri sebenarnya apa sih? Saya cuman kayak harus ada strategi nih untuk mengeluarkan uang nih. Selama ini pengajuannya tuh yang paling besar yang terakhir kemarin. Untuk Koreo ya? Untuk Koreo. Jadi kalau misalkan ada kegiatan nih, suatu kegiatan kemarin contohnya upgrading, kita kan saya selalu minta coba RAB-nya mana terlebih dahulu. Saya pelajari dulu nih RAB-nya. Mungkin bisa dicek teman-teman pengeluaran apa sih rutinnya Jackmania itu biasanya buat apa sih? Apakah pure kalau Koreo itu 100% dari uang pas Jackmania atau seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talk. Tolong dibantu. Belum pernah nonton podcast Jack Angel ya? Nggak tahu apa openingnya ya. Oh, Bapak, saya tahu. Bapak nontonnya pas apa? Yang ada orang yang mirip Bapak juga kan, jadi bintang tamu. Siapa? Yang BM sama seseorang itu kan. Oh. Saya ya? mirip siapa? Sebelum ke sana kita kenalan dulu nih sebenarnya di samping Gue, Winda. samping gue udah ada. Nih kebangetan nih kalau nggak kenal ya soalnya kita apa-apa kesini. Polonya aja di Jackmania bang. Yo. Dicium dong, enggak ada. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Brian Adam, biasa dipanggil dengan Brian. Sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum periode 2024 sampai 2026. Korwil dari Korwil Pondok Pinang. 2026 ternyata udah sebentar lagi ya? Betul banget. Perasaan baru kan? Baru banget. Oke, jadi saat ini Bang Rian. Iya. Dipanggil Rian, enggak? Rian sih. Kita juga panggilnya Rian. Emang iya? Iya, kayaknya dulu panggilnya bukan Rian nggak sih? Iya. Yang belakang bingung iya. Emang Rian ya dulu? Kata kebiasaan dum Nah, gitu sama bener. Aneh gitu ya. Oke. Kita malah Bendum aja ya. Iya. Oke. Bendum dari Pondok Pinang. Betul. Nah, penasaran nih, tadi kan dari info bahwa join di sini tuh dari join dari Bendum itu 2016. Terpilih. Join apa terpilih sih bahasanya? Terpilih. Bukan. Menjabat sebagai Bendahara Umum Ya, Bendahara Umum. Dari 2024 sampai 2024 2026. 2026. Oh, 2026. Iya. Ya doang ya gue. Kenapa sih prototipe dulu saya? Serem ya yang di belakang kamera nih. Nah, tapi boleh kita tarik dulu ke belakang nih. Gimana sih perjalanan Bendum sendiri bisa suka sama Persija? Perjalanan suka sama Persijanya ya. Suka sama Persija itu rumah kan Pondok Pinang sama Lebak Bulus itu kan jaraknya nggak terlalu jauh ya. Setiap ada match atau pertandingan sebelumnya Pelita Jaya tuh yang waktu itu tuh sering diajak bokap nonton tuh di Lebak Bulus, dan pada akhirnya ada sebuah nama klub Persija. Persija itu ya pada saat itu kan memang waktu itu cuman segelintir orang ya yang di blok-blok doang gitu kan. Terus yang nonton terus sudah gitu kan supporternya itu ya ibaratnya atraktif, sering kayak ada banner-banner atau spanduk-spanduk gitu deh yang tentang kayaknya seru nih gitu kan, dan pada akhirnya coba mau nonton di tempat yang mereka itu biasanya kan agak di pinggir VIP tuh, biasa diajak nonton sama bokap, dan akhirnya nonton di sana dan sampai sekarang Di sana itu maksudnya di timur. timur Oke. gitu. Oh, berarti yang rame itu Iya, rame, zaman-zaman iya, dulu. waktu itu. Itu tahun berapa sih tuh? Kok jadinya Dan pada saat Ribut saya, maaf ya. tahun 2000-an deh kalau nggak salah. Oh, iya? Pelita Jaya ya. Jadi kan tahun segitulah. Jadi awalnya nontonnya Pelita Jaya dulu awalnya. Iya, karena sering diajak bokap, karena waktu itu Pelita Jaya kan pemain-pemainnya yang kita tahu kan bertabur. Gacor. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Oke. Tapi bisa kecantol sama Persijanya berarti dari Jackmanianya atau gimana? Jackmania sih terutama supporternya. Ya, nih Bendum nonton, terus ternyata seru, akhirnya Iya. join, akhirnya udah Iya, betul. gitu. Ini rangkuman singkatnya singkat-singkatin. Iya. Nah, itu adalah awal perjalanan Bendum bisa suka Persija. Iya. Tapi untuk perjalanan menjadi Jackmanianya seperti apa? Karena, nah ini spill dikit ya, karena kan Bendum ini sebelum jadi Bendum adalah salah satu korwilnya juga. Iya. Tapi awal mulanya sendiri gimana? Awal mulanya benar sih pada saat itu
lagi ada kekosongan ya, maksudnya kekosongan jabatan di Korwil Pondok Pinang. Jadi dipanggil lah sama Om Fajar sama Bang Didit pada saat itu. Dipanggil ke rumah Om Fajar, Dum, apa? Yan, panggilnya Yan, coba deh. Jelek semua dari tadi ya. Dum, Ian, Tum. Nggak apa-apa. Bingung juga kalau Om Fajar langsung manggilnya Dum. Ya paling gitu Yan, coba deh koordinasiin anak-anak gitu kan pada saat itu. Ya udah, dari situ coba dulu kalau misalkan bisa lanjutin ya katanya gitu kan. Akhirnya sambil dijalanin nggak terasa 2 periode nih dari zamannya Bung naik lagi pada saat itu 2017 ya kalau nggak salah sampai ketua umum ya Bung Diki periode pertama. Jadi Gitu. berarti dari 2017 itu Rian Jadi ketua jadi Korwil di Pondok Pinang. Pondok Pinang. Tapi Oke. sebelum itu tuh Bendum, dan gue manggilnya Bendum ya. Bendum Jadi anggota Jackmania. Anggota Jackmania. di Sejak kapan? masih ingat nggak? Januari 2003. Juga gue di mana? Oke, 2000. Udah lahir kan? Udah. 2003. Jadi, Kita usia berapa dong? masih SMP. Masih SMP kelas 1 kalau nggak salah. Rafli belum lahir ya? Raffi belum ya. Udah. Belum ya. Emang dia 2000 berapa? Nggak tahu, itu kan Kakaknya ya. Tapi bener Rafli adiknya. Adik yang kedua. Oh iya. Kita memang suka ini kalau klarifikasi di sini. Oke, dan tadi kan dari informasi berarti join pertama jadi Jackmania itu 2003. Betul, Terus Januari. terus jadi anggota aktif dan akhirnya ini menjadi koordinasi Iya, kepercayaan Iya, gitu ya. dipercayakan ya. Oke, nah Win, tanya Win. Nah berarti kan, berarti 2017 Bang Rian menjadi Korwil sampai periode pertama ini ya, ketum Iya. Diki, berarti sampai 2024 dong. Nah, 2002. Iya dong. Iya, 23 ya, 23 ya. Nah akhirnya baru setelah itulah Iya, dapat jadi ya, dapat mendapat- tawaran dipilih langsung mungkin berbagi. Pertama sih mendapat tawaran ya dari ketum sendiri karena sebelumnya juga udah ada tawaran juga dari zamannya Bung, cuman Pondok Pinang sendiri ya bukan nggak mau ngelepas ya, belum ada sosoknya lah untuk menggantikan. Oke. Tapi waktu itu pas dipilih jadi Bendum itu sudah selesai Korwil kah atau masih Belum, sebenarnya? masih menjabat. Masih Akhirnya menjabat. dipilih Iya. baru terganti Korwil. Iya, betul. Ini saya kenal nih Korwilnya. Kayaknya udah isi juga. Kayaknya saya kenal nih Terus Korwilnya. Bendum, apa sih yang memutuskan akhirnya menerima tawaran menjadi Bendum? Menerima tawaran jadi Bendum ya, keputusannya pada saat itu ya pertama sih ibaratnya mencari pengalaman dalam organisasi ya, karena jenjangnya kan agak lebih tinggi nih levelnya gitu kan. Terus sudah gitu basicnya juga pada saat itu kan sebagai finance juga di salah satu perusahaan swasta gitu kan. Jadi ya sebagai pengembangan diri lah ilmu yang saya miliki dalam mengelola keuangan tersebut gitu. Dan kalau saya basicnya kan lihat bendahara ngapain sih gitu kan, ya otomatis kan hubungannya hanya dengan uang gitu kan gitu. Dan disitulah kenapa saya menerima tawaran dari ketua umum pada saat itu. Berarti basic background profesionalnya Finance. finance. Oke, Gitu. suka emang berhubungan dengan uang ya. Iya. Jadi nggak awam-awam banget gitu Iya lah ya. betul, makanya kalau misalkan masih awam-awam kan masih butuh pertimbangan nih untuk menerima tawaran kan, bisa nggak sih gue ngambil tawaran tersebut itu, jabatan tersebut. Tapi tugas dari Bendum Jackmania sendiri sebenarnya apa sih? Tugasnya ya pertama mencatat uang masuk ya, pertama uang masuk dan uang keluar gitu kan. Terus yang keduanya ibaratnya mengambil kebijakan tentang keuangan, anggaran terutama yang diajukan gitu kan. Sebab saya juga mungkin ya, misalkan ada yang ngajuin nih anggaran. Contohnya Infocom gitu ya. Contohnya Infocom hari Infocom, ini. misalkan contohnya Infocom nih. Nggak cair-cair gitu loh. Bukan misalkan Infocom, misalkan butuh alat nih, ya saya tanyakan dulu, ini alat dipergunakan untuk apa aja gitu kan, terutama fungsinya itu apa gitu kan. Jangan sampai nanti anggaran tersebut ya dipergunakan Dengan tidak dalam semestinya. posisinya gitu sih. Gitu. Dan
ya basicnya ya pasti laporan keuangan ya. Itu pasti saya pembuatan laporan keuangan secara rutin gitu agar bisa diinformasikan ke ketua umum dan nanti pada saat nugas. Berarti kan betul maksudnya berangkat dari Korwil sebelumnya. Di Betul. Korwil kan juga walaupun kita tahu pasti di Korwil juga ada bendaharanya juga kan gitu. Tapi apa sih yang mungkin menjadi apa ya culture shock-nya nih mungkin buat bendung dari pengelola uang di wilayah atau kalau itu memang ada bentuknya sampai sekarang di posisi ini tuh apa aja mungkin yang bikin kaget atau mungkin ini. Iya, kulturnya waktu itu kan karena kalau di wilayah tersebut kan karena hanya memantau ya ibaratnya apa memantau keuangan di wilayah. Tapi kan kalau ini kan secara banyak ya, Korwil banyak gitu kan. Oh ya, karena luas, cakupannya lebih luas ya. Luas Oke. organisasi gitu kan. Jadi kulturnya pada saat itu dari Korwil ke bendahara umum yang terutama Korwil kan ibaratnya mengkoordinir anggota. Iya kan, mengkoordinir anggota, memberikan informasi yang kaitannya dengan organisasi dari pengurus pusat ke anggota dan sekarang tiba-tiba tuh mengemban amanah ya berat juga sih sebenarnya apa ibaratnya mengelola gitu kan, mengelola keuangan gitu, Uang rakyat, organisasi, uang rakyat, uang rakyat yang Iya. lebih gede gitu nggak sih? Bener, Belum bener. cakupan maksudnya ininya ya. iya secara luas Pasti gitu kan. ya skalanya. Skalanya. Kalau kan kemarin cuma di Itu wilayah, ambil ya, cakup wilayah. ya keputusannya hanya untuk Pinang aja. Iya, Kalau betul. sekarang kan semua wilayah ada, Iya, semua ada. setidaknya keputusan keuangannya juga ada di Di bawah ketum dan bendung Bendung, gitu ya. Iya betul betul. Tapi sesuai ekspektasi nggak sih terkait dan job desk-nya? Mungkin maksudnya awal bendung nih mungkin kerjanya kayak ya mega uang, berhubungan cash flow, atau nyemplung kok kayak gini, ada gininya nggak? Ada sih sebenarnya, cuman ibaratnya menjadi ilmu tambahan sih bagi saya ya. Ekspektasi kan kalau bendahara umum kan hanya ibaratnya dengan uang tadi yang saya bilang. Cuman kemarin sempat ikut rakor di Polda gitu kan, rapat koordinasi karena kemarin sempat ditunjuk jadi PSC match ya sama ketum. Jadi oh iya udah pelajaran tambahan nih dalam organisasi nih, ilmu tambahan dan pengalaman gitu kan. Bagaimana ibaratnya mengkoordinir alur supporter tamu gitu sampai GBK dan sampai dia kembali lagi ke tempatnya gitu. Oh berarti maksudnya sejauh ini pun yang didapetin dari bentuk tidak hanya soal apa ya Keuangan. keuangan aja ya, ada Iya. banyak banget Banyak banget. tugas juga yang diberikan oleh ketum Iya, betul. mungkin ya ke Bang Rian. Dan kemarin dengar yang pesen bakpia itu bendung juga ya? Banyak tuh kayaknya ya. Bukan maksud sih, itu sebagai kayak hadiah dari Braja Musi kayaknya gitu. Bahkan saya nyobain juga itu. Pas jadi PIC kan? PIC benar. Kayaknya tahu ini PIC-nya bendung. Habis itu invoice kan? Tapi ngerasain dia bendung ya? Bakpianya? Apa coba? Ngerasain cuman udah tinggal sedikit kayaknya sih, cuman bungkusannya doang. Yang penting fotonya masuk infocom kan? Pegang Masuk dus. sih. Dusnya doang. Oke. Nah, boleh di ini nggak sih bocoran gambaran dikit sebenarnya mengatur keuangan di Jackmania itu seperti apa sih yang saat ini di handle? Mengaturnya ya, Pengelolaan keuangannya itu seperti apa gitu? oh pengeluaran apa pemasukan? Pengelolaan. Oh pengelolaan baik ya. kalau Jadi kalau misalkan setiap match kan kita pendapatannya itu dari match ya, match home ya. Dari kas itu kita dapat dari match home. Terus biasanya itu ada pengajuan dari bidang-bidang untuk kegiatan organisasi ya. Terutama kemarin tuh ya dalam waktu dekat ini sebenarnya full nih. Saya cuman kayak harus ada strategi nih untuk mengeluarkan uang nih dalam beberapa bulan ini gitu kan, karena banyak ada kegiatan kemarin full jadwal bener. Dari kemarin ada upgrading, kegiatan ya. terus nanti ada ulang tahun Jackmania yang sebelumnya kemarin ada Koreo ya, pas ulang tahun Persija Ada yang gitu. tetap teringat tadi bilang. Koreo ada yang apa lagi tuh salah satu Koreo yang
lumayan besar. lumayan besar Anggarannya. yang anggarannya yang dilakukan sama Jackmania sejauh ini ya. Iya. Belum ya. Iya. Koreksi kalau salah, benar ya? Benar, Koreksi benar. kalau salah benar ya, langsung Benar nembak. karena selama ini pengajuannya tuh yang paling besar yang terakhir kemarin. Untuk Oreo Oh, ya. Oreo Untuk kemarin. Oreo. Jangan tanya karetnya belum lepas berapa di bulan-bulan ini ya Nuh. Kayaknya harus ditambah karet. Dengan bulan-bulan ini tuh. Oke, nah, berarti tadi kan sempat di info ya sama belum salah satu pemasukan dari Jackmania untuk organisasi adalah dari tiket. Tapi apakah memang hanya tiket saja atau gimana sih? Oh ada sih, ada beberapa dari yang paling besar pertama ya tadi itu sendiri dari pendapatan dari tiket yang pertandingan home, yang kedua dari pendaftaran KTA, Pendaftaran yang ketiganya dari merchandise nih, alhamdulillah udah masuk. Oke. Karena mereka kalau yang saya tahu buka booth di taman ini atau apa, jadi beberapa fee itu masuk ke uang kas gitu. Oke, berarti ini merchandise ini adalah kayak outlet-outlet tersendiri seperti itu. Iya, harus terus ngejek Berarti mania gitu. hitungannya itu per outlet, pemasukan per outlet atau per Itu jadi yang buka Gimana booth yang tuh? di Taman Mini Taman tuh, Mini. iya, Oh, kayak ke Taman Mini. titip barang Titip ya. barang gitu. Oke, oke. Ini ya, Dung, ini koreksi jika salah ya. Setahu gue tuh kalau misalkan di dunia profesional, kayak accountingnya, kayak maksudnya berhubungan dengan jurnal, pembukuan dan lain-lain itu Betul. pasti accounting. Heeh. Finance ya tadi pengelolaan uang, Iya. masuk, megang tiket dan sebagainya. Bahkan kalau untuk budget itu aja nggak ada tim budget controlling gitu, ada Iya, divisinya betul, sendiri. betul. Tapi semua ini Dilakukan oleh home semua gitu. Iya bener karena Iya benar. Gimana? jadi kalau misalkan ada kegiatan nih, suatu kegiatan kemarin contohnya upgrading, kita kan saya selalu minta coba RAB-nya mana terlebih dahulu. Saya pelajari dulu nih RAB-nya. Ketika make sense, maksudnya masuk akal nih untuk anggaran tersebut, ya pasti direalisasikan. Tapi kalau tidak not make sense, maksudnya ya kita harus pertanyakan dulu nih Kepentingannya, gitu ya. kepentingannya atau keperluannya benar upgrading atau bukan gitu kan. Kalau misalnya coba deh cari vendor yang lebih murah atau mungkin cari perbandingan lah gitu loh. Jadi jangan hanya satu vendor yang kita gunakan, jadi harus cari beberapa perbandingan harga. Ketika ada yang masuk, harga itu yang maksudnya bisa bersaing ya, dalam artian harganya yang paling murah lah dan cocok untuk kita misalkan gunakan ya nggak perlu gitu. Jadi segala budgeting saya pelajari dulu dari RAB segala macam, dan mungkin juga kan sebelumnya ada kegiatan juga yang sama ya, jadi anggaran yang tahun sebelumnya sama tahun ini buat perbandingan gitu. Tapi kalau untuk proses ACC-nya itu seperti apa sih? Apakah pengajuan RAB, terus dianalisa dulu oleh penduduk, terus baru apa approval ketum atau seperti apa sih? Iya, jadi saya minta RAB ke ketua pelaksana, saya analisa. Setelah itu ketika tuh ini ada anggaran tapi kok lumayan besar ya anggarannya, setelah saya pelajari gini saya semasukkan ke ketum. Oh yaudah oke, kalau misalkan ketum oke laksanakan approval, baru saya realisasikan anggaran tersebut. Jadi segala macam uang keluar itu mengetahui ketua umum. Itu apa? Oke, nah sebenarnya ini tadi kan udah dijelasin tuh, maksudnya pemasukan untuk Jackmania itu dari mana aja, mulai dari tiket, terus Iya. dari Pendaftaran apa tadi KTA. pendaftaran KTA dan juga bahkan Merchandise, merchandise iya. ya. Nah sejauh ini tuh mungkin bisa di-share ke teman-teman pengeluaran apa sih rutinnya Jackmania tuh biasanya buat apa sih, Bu? Dalam sebulan atau setahun nih? Dalam musim lah. Maybe iya, oke. Mungkin yang bulanan ya, Iya, mungkin yang yang bulanan bulanan, ya, ah. mungkin yang bulanan itu ya kayak operasional kita di sekretariat gitu kan. Terus yang keduanya yang ini yang bulanan rutin ya, yang biaya parkir mobil. Oh iya, karena Jackmania punya mobil operasional ya, inventaris. operasional ya, betul. Oke. Terus maintenance ya, utamanya maintenance. Apalagi kemana pasti gigit tikus ya, bener-bener. Iya, kabel-kabelnya. kalau kopling ya, kalau nggak salah Grand Max ya. Gigit dan sampai gigit Ferdi. Alphardnya Jackmania kemarin mogok guys, pas Iya. malam Korea ya bener-bener ya. Sebelum Korea. Jadi Korea lagi dipakai sama teman-teman buat ngangkat barang-barang acara ya untuk Oreo gitulah. Korea dia digigit tikus apanya gitu. Iya, karena sampai kopling itu nggak bisa digunain gitu kan. Oke. Baik lagi tuh, maaf
potong. Oke. Dari operasional. Operasional ya, boleh dalam kegiatan. Terus yang kedua biasanya keluar itu sebagai kayak kegiatan bidang-bidang, bidang-bidang masing-masing ya. Maksudnya kayak infonya, contohnya, gitu kan seperti kegiatan podcast ini. Ya. Donatur. Langsung balik deh. Ini yang boleh ngatur ini nih donatur soalnya. Oke, terus. Oke. Terus ya itu sih yang bulanannya ya, tapi yang tahunannya itu kan kayak kalau Korea sendiri pun kan otomatis kan mengeluarkan dari kas juga ya. Nah, itu sama setahun pasti ada. Jadi kayak momen-momen kayak Persija ulang tahun ataupun Jackmania ulang tahun, bahkan mungkin partai big match ya, itu biasanya itu ada koreografi gitu. Dan yang terakhir tuh ya kegiatan ulang tahun Jackmania. Rangkaiannya. Oke, berarti sejauh ini tiap besar tetap buat kayak kegiatan koreo atau menjelang ulang tahun gitu Iya, kali ya. betul. Mulai November Desember Itu hari-hari ya, hari-hari. Padet deh pokoknya dari bulan kemarin ya, awal November, Desember, dan mungkin nanti kita di tahun depan tuh ada bus ya kan itu. Itu lagi. Oh ya, itu agenda 3 tahunan Oh, yang 3 juga tahunan, cukup, benar. cukup Lumayan ya. Lumayan. Kita Walaupun saya pas- belum tahu ya, karena pada saat itu kan belum menjadi bendung ya. Oh iya, ini pengalaman pertama nanti ya. Pertama. tapi buat bungkus masih ada budget. Oh, aman sih, aman. Gitu dia. Aman. Semoga enggak tadi sebelum mulai itu Benu ngomong semoga kita mainnya rame terus kayak versi kemarin terakhir kayak gitu ya. Tadi juga bilang ke Persija ulang tahun aja, gitu setiap bulan gitu kan. Maksudnya ulang tahun terus tiap bulan. Katanya biar match-nya rame, kenceng. Tapi itu ngomongin match sama koreo belum. Apakah pure kalau koreo itu 100% dari uang pas Jackmania atau seperti apa sih? Pure 100% dari uang kas. Jadi tapi yang terakhir itu karena budgetingnya lumayan ya, itu di hampir di angka 140 jutaan. 140 jutaan. Jadi kemarin pas upgrading kita bicara sama apa ya, kayak ketua pelaksana koreo Bang Nero ya, itu pun sampai banyak diskusi nih, kok bisa gede banget gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak sampai angka di atas 100 gitu kan. Untuk koreo itu pun sendiri ya, mereka menjelaskan koreonya dimensinya agak lebih besar, dan secara juga alat-alatnya juga pasti beli baru karena untuk menunjang apa koreo yang besar itu. Iya, betul. Nah di situ juga sempat ya diskusi panjang lah, dan akhirnya yaudah kita coba deh yang koril-koril di utara dan selatan mungkin mau urunan nih bantu koril tersebut. Dan alhamdulillah mereka pada saat upgrading kan banyak koril tuh pada ngumpul, ngobrol deh yang di utara siapa, yang korilnya yang di selatan siapa, akhirnya pada urunan gitu. Tapi untuk detailnya nanti mungkin Bang Nero, karena sampai ini saya masih menunggu LPJ tersebut sih itu. Oke, berarti koreo memang pure dari kas ya, Iya, tapi kalau kayak case-nya lumayan gede dibantu juga sama teman-teman koreo ya. Karena kemarin sempat ngobrol kan lumayan nih Korea yang gini-gini. Ya udah akhirnya mereka momennya pas Persija ulang tahun kan, karena buat kecintaan ya kan dari kita. Ya udah kita bantu deh gitu. Nah selama berarti kan hampir 3 tahun ya Dun ya? Bener, mau Menjabat sebagai bendun. betul. Apa ya bisa dibilang siapa sih sosok yang mensupport berperan penting selama ini selain keluarga yang mungkin di area Jackmania sendiri? Terutama sih ya di dalam lingkungan pengurus inti ya, dari mulai ketum, sekum, terus ya ketuanya juga kan. Dan ketua-ketua 1, 2, 3-nya juga sering support sih selama ini dalam ngemban jabatan saya di bendahara umum. Secara mereka sebelumnya kan udah pernah menjadi bagian pengurus inti nih, cuman kayak doang yang baru nih kan, butuh ibaratnya butuh bimbingan lah. Nah di situ dari pengurus inti, dan juga ada juga yang berperan tuh yang selama ini membantu saya itu dari abang-abangan senior Pondok Pinang gitu kan. Pondok Pinang kan juga sebelumnya banyak tuh abang-abangan yang dari ibaratnya pengurus pusat Jackmania itu banyak juga kan, mulai dari forward, tiketing, dan bahkan mungkin ada GM juga yang saya selalu tuh
Om cerita atau apa gimana masukan sama Om Fajar gitu sih. Pasti kalau pusing larinya ke DM. Apa pusing kayaknya? Apa pusing kayaknya? Nggak diajakin, karena diajak ke Regi kan jawabannya. Iya, ternyata mau ya. Enggak. Paling ya situ kan biasanya main ke sablonan The Orange tuh. Ada di situ ada Om Fajar juga, ada Bang Mamat juga ya sering cerita lah tentang apa ibaratnya pengalaman dari seperti ini gitu. Tapi udah diajarin nyanyi reggae? Belum sih. Karena ada sih lagunya kemarin. Iya lagi, tiba-tiba DM tuh ada yang share video lah dia sendiri, judulnya Presiden Namoy. Oh iya. Liriknya ada Bang Mamat. Nah, oke. Enggak, mau tahu. Tadi kan udah di-share ada sosok yang mungkin apa ya, nge-support Bendung. Karena pasti kan 3 tahun ini nggak mudah ya Betul. untuk menjalani satu apa sih namanya posisi baru nih di pengurus sana. 3 tahun, tantangan terberatnya atau terbesar yang dirasa selama ini tuh apa sih? Tentang beratnya ibaratnya sih sama ini ya ibarat dalam ini kan pencatatan keuangan ya. Saya harus fokus maksudnya ibaratnya jangan sampai saya nih dalam pencatatan keuangan karena dampaknya kan pasti sangat besar nih dalam keuangan. Jadi tantangan terbesarnya ya pencatatan keuangan tersebut sih. Dan Harus teliti, fokus ya kan, dan juga harus bisa berbagi waktu juga kan karena mungkin sambil kerja juga kan. Tapi alhamdulillah sih 3 tahun ini bisa berbagi waktu lah sama keluarga juga, organisasi, pekerjaan. Rafli keluarganya kan? Keluarga. Dibantu nggak tapi Marafi? Dibantu nggak tapi Marafi? Dia bantu apa? Bantu malah dia kayak karena memang mungkin sebelumnya jadi korir bang. Bantu nanya ya. Bantu nanya. Iya, Bukan bantu. Katanya. Nah, belum kemarin kita tuh udah ngelempar pertanyaan di story-nya Info. Kita sampaikan pertanyaannya dari warga. Sebentar ya. Iya. Cari dulu. Nggak ada. Nggak ada apa ada? Oh, ada. Pertanyaannya adalah Ding. dari Jack Pasir Sakti. Pasir Sakti mana tuh? Ya itulah pokoknya. Tips untuk mengatur atau mengelola keuangan organisasi MIN. Itu maksudnya. tipsnya apa? Oh tipsnya ya pertama kan saat ini kita alhamdulillah ya maksudnya punya rekening atas nama organisasi yang namanya Jackmania Supporter Persija tuh. Ya tipsnya segala macam pengeluaran dan pemasukan tuh Jadi nggak nyampur kali mungkin nggak gitu nyampur ya, ibaratnya Iya. ada dimutasi ya, jadi lebih mempermudah kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya mau secara rinci itu ada dimutasi semua gitu kan, segala macam pengeluaran, pemasukan juga, dan pembukuannya lebih mudah jadinya gitu. Kalau misalkan masih pakai atas nama pribadi kan agak sulit tuh, campur pakai nomor apa keuangan kita gitu. Jadi sekarang lebih mudah untuk ya mungkin nanti entah itu abang Bendung lagi yang jadi Bendung atau penerusnya karena kita sekarang sudah tidak menggunakan rekening pribadi atau itu ya. Jadi semua ada di lebih jelas organisasi ya. Kalau misalkan tahun berikutnya nggak jadi Bendung kan enak handovernya kan. Tinggal ngasih. Tahun berikutnya nggak mau lanjut? Iya nggak tahu juga gitu kan, tergantung ketua umum berikutnya gitu kan. Langsung ditembak kan? Yang di belakang kamera udah giling-giling. Oke, pertanyaan selanjutnya dari H_14 Fis Bendung Bang Rian JS08. Pertanyaannya, siapa sih senior di JS08 yang dari awal panutan Bendung? jadi panutan di Pondok Pinang. Yang jadi panutan sebenarnya banyak ya abang-abangan, karena Pondok Pinang itu punya senior. Gudangnya abang-abang. Iya. Abang-abangan Bukan aktif lagi, tapi lincah gitu. di belakang kamera ketawa abang-abangan lincah. Iya kan, abang-abangan lincah yang ibaratnya sampai saat ini tuh masih sering nonton di stadion, bahkan mungkin masih sering tour gitu kan. Nah di sini ada namanya sih hampir semuanya gitu kan. Nih abang-abangan terlincah nomor 1 Bingung ya. Kalau ada yang nggak disebutin. Kalau misalkan dari
dari ibaratnya ini sih dia dari ini Om Pajar. Om ya. Fajar nih yang paling lincah nih. Nomor satu. Enggak maksud JM 21,5 Iya, maksudnya bukan yang paling lincah sih, masih aktif banget lah dalam ini. Ya kan, dalam lingkup supporter gitu kan. Iya. Yang kedua ada Bang Mamat, mantan senior gitu kan. Mantan Polri juga. Terus ada Bang Ian, Bang Didit sebagai Orlap waktu itu ya. Oke. Bang Didit tuh pernah jadi korwil nggak sih? Oh belum enggak Yang dia. berarti yang mirip Bang Didit tuh? Bang Ubay. Bang Ubay. Nggak tahu lagi. Ini gimana ya lanjut? Iya, Bang Ubay. Nih, nanya. Iya. Oke. Pernah jadi korwil? Ya Bang Deli. Oh iya. Bang Deli mantan Korwil juga kan. Terus ada Bang Ubay, terus ada Bang Rijal. Banyak lagi sih sebenarnya ya. Termasuk Jarpol, bapak dan ibu Bang ya. Rijal. Nah itu dia pasti itu ya kan, karena kita juga kan sering ngumpul di situ juga gitu. Oke, udah dijawab ya teman-teman. Abang-abangan lincah dari JS08 ini bener Bagi yang tidak tersebut, mohon maaf Iya. gitu ya. nanti disebutin ulang. Berikutnya ada dari Haikal 8843 mau ketawa minta duit dong, minta duit. Aduh, Gimana? minta duit itu, duit orang banyak itu. Saya aja pusing Saya gitu aja ya. pusing ini mau acara-acara kalian Iya, kata betul. bener ya. Betul, Oke. betul. Oke, Dum. Di usia Jackmania kemarin kan kita baru aja ulang tahun. Sebelum saat syuting ini dilakukan, pastinya Jackmania baru ulang tahun. Oke. Dan Tapi pas ini naik memang Persija baru saja Jackmania baru saja ulang tahun. Nah. Harapan kedepannya di usia yang baru untuk Jackmania apa sih, Dum? harapannya ya tetap menjadi pelopor supporter yang ibaratnya memberikan dampak positif ya bagi supporter supporter yang lain gitu. Terus menjadi wadah nih buat kita nih yang ibaratnya mempunyai ibaratnya memberikan hal-hal yang inovatif nih, menjadi wadahnya gitu untuk ke masyarakat banyak gitu kan. Terus tetap loyal nih untuk dukung Persija walaupun mungkin keadaannya lagi di atas dan di bawah tuh kita tetap eksis terus gitu untuk dukung Persijanya. Oke. Last question. Ya. Nah, apa harapannya? Kok tulisannya ada di sini? Mungkin nih, apa harapan Bendum untuk Persija Jakarta dalam 5 hingga 10 tahun ke depan ya? Bendum apa? Harapannya ya, Yes. kita sebagai supporter ya harapan kita kan melihat tim kebanggaan kita tuh juara. Ya kan ibaratnya mungkin ya rezekinya tahun ini alhamdulillah banget Amin, juara amin. Yang depan. sampai Iya benar tahun ini. tahun depan tuh tahun berikutnya sampai Persija 100 tahun juara terus 3 Amin. berturut-turut ya kan. Ya. Oh, menuju 100 ya? Iya Oke, betul, dari menuju 100 dari sekarang tahun ini. Ya insya Allah lah mungkin Allah ngasih rezeki buat kita nih untuk Persija juara, ya itu dia harapannya saya gitu kan. Jadi terus lepas dari itu juga harus menjadi kedalaman squad yang bagus kan. Jadi harapannya sama untuk mencapai target tersebut ya mudah-mudahan Persija mempunyai kedalaman squad yang bagus. Ya, karena squad itu sangat Berpengaruh. juga ya. Betul. Buat penampilan Persija mengejar tahta juara. Betul. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, baik itu untuk teman-teman Jackmania Atau teman-teman Pondok Bintang atau iya. buat adiknya. Iya untuk teman-teman ya untuk jadinya itu adalah gambaran sedikit ya, maksudnya gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengelolaan keuangan kas dari organisasi. Jadi mungkin nanti laporan keuangan tersebut kan biasanya nanti akan disampaikan pada saat mubes tersebut gitu. Dan sebentar lagi kita akan mubes ya. Iya tahun depan ya kalau nggak salah ya. Iya. Tahun ini kan ini. tayangnya Kan nanti tayangnya udah nanti. 2000-an ini. Oh gitu. Iya. Oh tahun ini. Iya. Oh betul. Jadi nanti laporan keuangannya akan dipertanggungjawabkan di pas mubes Tersebut. lagi. Iya. Jadi tetap ada tanggung jawab ya, bukan Iya. sekedar megang uang aja. Iya betul. Karena kalau megang doang kan gampang, ya kan? Saya juga Tanggung jawabnya iya, susah. itu yang sulit ya. Iya, tanggung jawabnya betul.
Ada lagi? Mungkin? Kayaknya udah deh. Udah dipanggil ya. Udah lihat jam ya lu. Lu udah lihat jam dari tadi. Oke. Oke, terima kasih Bendung sudah hadir di podcast kali ini dan semoga teman-teman juga mendapatkan gambaran apa sih pekerjaan dari tanggung jawab dari Bendung dan ya ini uang dari teman-teman juga kok yang dikelola secara baik untuk organisasi. Oke, sekian. Terima kasih juga Persija Cafe untuk tempatnya kita podcast kali ini di Jackmania.